رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ash-shahra Ramadan syahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa kabar saudara-saudaraku jamaah sekalian, saiman-saimat yang dimuliakan oleh Allah? Semoga berkah Allah, kesehatan Allah tetap masih diberikan kepada kita semuanya hingga kita masih sanggup untuk bisa menikmati hidangan Ramadan Allah tahun ini. Salawat salam kita sampaikan semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat-sahabatnya yang tetap setia istiqamah kepada jalan risalahnya. Saudaraku, saimin saimat yang dimuliakan oleh Allah, tentu saja teramat banyak nilai atau pelajaran yang kita bisa ambil dari ibadah puasa kita. Paling tidak ada 3 poin. Paling tidak ada 3 poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan bahagia ini. Pelajaran yang kita ambil dari ibadah Ramadan atau puasa kita. Yang pertama, Ramadan ternyata mengajarkan kepada kita tentang ketundukan kita kepada hukum Allah. Bahwa kita ini harus tunduk kepada Allah, bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Setelah kita menunaikan ibadah puasa dari terbit fajar lalu terbenam matahari, kita berbuka puasa, lalu bersahur, kemudian kembali berpuasa. Tentu saja di rumah masih ada makanan tersimpan di kulkas, sisa-sisa tadi malam. Halalkah itu? Halal. Istri, halalkah? Halal. Pertanyaannya, apakah boleh kita makan makanan sisa yang ada di kulkas rumah-rumah kita masing-masing? Halal, yang mencari rizki kita, yang memasukkan makanan ke kulkas kita, yang memasak kita, yang menyimpan kita. Halal, halal. Tapi maukah kita makan di siang hari? Ternyata tidak. Kenapa? Karena kita tunduk kepada aturan Allah. Allah seakan tidak mengatakan, wahai hambaku, itu memang aku berikan untukmu nikmat itu, makanan itu, minuman itu, buah-buahan itu. Tapi di siang hari, aku haramkan untukmu. Nanti pada saatnya, aku halalkan bagimu semua itu. Bukankah ini mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan ternyata mengajarkan ketundukan kita kepada aturan Allah? Sesungguhnya kita tidak punya apa-apa. Sesungguhnya kita hanya tunduk kepada Allah. Kenapa? Karena memang kita milik Allah. Buah-buahan kita milik Allah. Bahkan seluruh yang mengitari kehidupan kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik dan mengajarkan kita untuk tunduk kepada aturan Allah. Tidak boleh kita mengambil yang bukan hak kita. Halalkah? Haramkah? Semua kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kepada kita tentang perasaan diri kita merasakan pengawasan dari Allah, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan muraqabah. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Dia Allah senantiasa mengawasimu. Bukankah Ramadan telah mendidik kita menjadi orang-orang yang merasakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ayah, para bunda yang keluar rumah karena hajat tertentu, bisakah dia makan di warung-warung? Bisa. Banyak warung yang masih dibuka. Tapi kenapa ia tidak lakukan?
Boleh jadi ia akan berkata, anak saya memang tidak melihat, istri tidak melihat, suami tidak melihat, orang tua tidak melihat, tangga tidak melihat. Bagaimana aku harus menghindar dari pengawasan Allah? Bahkan ketika tadi kita berwudu, saat kita akan menyelesaikan ibadah sholat, sholat zuhur dan asar, ketika kita berkumur, lalu kita menunggu beberapa tegukan air. Adakah yang tahu? Bahkan tetangga sebelah kita berwudu pun tidak tahu. Tapi kenapa kita tidak lakukan? Kita bertanya dalam diri kita. Boleh jadi mereka tidak melihat aku meneguk air, tapi bagaimana aku akan bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala? Perasaan merasa dilihat oleh Allah ini dahsyat, saudaraku. Kalau ini terinternalisasi perasaan ini kepada seluruh elemen masyarakat, dari jabatan yang paling tinggi presiden sampai yang paling rendah, dari seluruh komponen masyarakat bangsa ini, akan melahirkan kekuatan dahsyat. Tidak perlu lagi KPK kita, nggak perlu lagi kejaksaan. Kenapa? Kita semuanya sudah merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muraqabah, hamba-hamba Allah yang merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita bawa di luar Ramadan. Kita mentransfer nilai ini bukan hanya Ramadan, tapi 11 bulan setelah itu harus kita transfer itu dalam diri dan kepada orang lain. Yang ketiga, Ramadan mendidik kita untuk meningkatkan solidaritas kita, soliditas dan solidaritas kita kepada sama kita. Hari ini Allah uji puasa kita dalam wabah Corona, COVID-19, dahsyat. Dalam kesulitan, pada saat kita memiliki harta, lihatlah, boleh jadi bapak ibu tidak makan, tidak minum 10 hingga 12 jam. Tapi ketahuilah, ada saudara-saudara yang di pojok-pojok sana, ada saudara-saudara kita yang sedang kesulitan yang lebih lama. Kalau bapak ibu tidak makan selama 10 sampai 13-14 jam, tapi sebagian saudara kita boleh jadi sudah beberapa hari sulit untuk mencari makanan. Maka agama mengetuk kita, perasaan kita. Tingkatkan soliditas dan solidaritas dengan apa? Berbagi. Itulah kenapa kita diwajibkan Ramadan ini untuk berzakat fitrah dan juga zakat mal bagi mereka yang punya kecukupan harta atau kelebihan harta yang sudah sampai pada nisab. Soliditas dan solidaritas dibangun lewat Ramadan. Inilah paling tidak 3 poin nilai Ramadan yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, dan bukan hanya pada saat Ramadan, tapi keluar Ramadan. 3 nilai ini harus ada dalam diri kita, lalu kita sebarkan kepada masyarakat selama 11 bulan hingga Ramadan berikutnya. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita sehingga nilai Ramadan itu tetap ada dalam kehidupan diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.